Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Surasa. Kali ini kami akan praktek. Dasar instalasi listrik. Kemudian materialnya itu ada yang box panel, ini ada NCB, ada stop kontak, saklar, pedus, heating, dan kabel. Oke, kita akan coba memulainya. Sebelum kita melakukan penyambungan kabel, kita tes di sini ada tegangan atau tidak. Ada power listrik. Jangan sampai salah. Ini NCB pembatas listrik dan juga ada keterangan kapasitas. Dan jangan sampai salah, yang dimasukkan dalam sini yang melewati NCB ini adalah powernya. Sudah mati. Kemudian dilakukan pemilahan kabel. Ini kabel suplainya, ada 3 kabel. Ini adalah sumber tegangan tadi yang ada stromnya atau disebut juga positif. Ini adalah yang tidak ada stromnya, ini negatifnya. Kemudian yang loreng ini adalah groundingnya. Kalau kita awali dari menyambung stop kontak. Stop kontak itu sambungannya sama. Jadi semua tersambung antara power, positif, negatif, dan ground. Nah, ini supply ke sana bagian. Kemudian kita jangan lupa kita kupas dulu kabel ini. Cara mengkupas kabel tidak perlu pakai cutter. Kalau kita sudah bisa, cukup dengan tang seperti ini. Nah, begitu. Nah, demikian yang lain sama ya, supaya lebih efektif dan efisien. Jadi ngupasnya begini. Kalau pakai cutter mah kelamaan. Semua dikupas. Ini juga ya, ini dikupas. Kita konsen saat ini menyambung stop kontak. Stop kontak kita tinggal samakan, kabel disamakan. Ini kabel powernya, ini kita mapping dulu begini ya. Kemudian ini nolnya sama, tapi yang salah yang ke sana kita gabung ya. Ini karena ini kabelnya tidak ada yang coklat, hitam kita pakai positif juga. Nah, kemudian ini nol kita gabung. Nah, kita gabung seperti ini. Nah, pemisahan ya, dipisahkan dulu. Kemudian ini ground kita gabung. Jadi penyambungan stop kontak itu gampang, disamakan aja dengan line-nya. Nah, seperti ini, tidak ada masalah. Kemudian ini sudah masuk kemari. Nah, sekarang kita connect atau kita sambung. Jangan salah, dasar listrik yang diperhatikan dalam menyambung itu menggunakan 2 tang. Tujuannya supaya sambungannya ini benar-benar kuat dan tidak kendor. Karena kalau ini sampai kendor seperti ini, akibatnya kabel akan panas, kemudian listrik akan boros, dan juga akan memicu kebakaran. Nah, kita connect, kita sambung dengan 2 tang seperti ini caranya ya. Perhatikan ya. Nah, kita lihat yang sudah tersambung. Kemudian ini kita rapikan, potong. Nah, sudah. Kemudian ini nolnya sama. Ini masih berunggah karena tadi hanya dengan tangan dan belum menggunakan tang. Ini kita pakai 2 tang, satu sebagai penjepit dan satu sebagai pengencangnya. Ya. Oke, jangan salah ya. Jadi menggunakan kabel harus dengan 2 tang. Kabel yang dipakai juga jangan sampai tidak standar. Ini kita menggunakan kabel 1,5 mili yang bisa dialiri tegangan atau listrik kurang lebih 15 ampere jika rangkaiannya dekat. Nah, ini adalah sambungan stop kontak. Nah, setelah seperti ini baru kita bungkus dengan isolasi. Jadi kabel yang arahnya berlanjut tetap tidak ada perubahan, masih menggunakan kabel sama. Jika stop kontak hanya disambung seperti itu, yang ini ground, ini plus, ini minus. Kemudian kita bungkus dengan isolasi. Nah, seperti ini, bungkus isolasi. Nah, caranya seperti ini.
panjangkan sampai atas, putar ke bawah. Nah, dasar penyambungannya seperti itu. Nah, sehingga akan tertutup, ujungnya tertutup, bawah tertutup, dan ini akan aman. Kenapa? Isolasi ini merupakan isolator ya. Kemudian ini sama yang lain. Nah, sama, kalau cepat seperti ini, panjangkan, putar, tarik ya. Sama, ini nolnya sama, putar, panjangkan, tarik ya. Nah, setelah selesai kita putar nih, dalam. Nah, sambungan stop kontak selesai, baru kita lakukan penutupan. Ya. Nah, lain halnya yang ini saklar. Ini ada 3, ini len kabel. Ini adalah yang ada strumnya, ini harus positifnya, ini negatifnya, kemudian ini groundnya. Ground itu adalah pembiasan, ini akan bermanfaat jika ada induksi, makanya akan lari kemari. Nah, kemudian ini adalah positif dan negatif. Nah, sama, kita akan lakukan pengupasan dulu. Kupas. Kita akan cepat cara mengupas. Ini jangan terlalu nekennya kenceng, setengah tenaga. Kemudian kira-kira gigi tang ini nggak kenain tembaganya, hanya kena kulitnya. Kemudian ini kita dorong ke sana, seperti itu. Jadi nanti akan cepat dan bagus ya. Ini sama, dorong, ini sama. Nah, sekarang di saklar ini akan berbeda dengan yang konek stop kontak. Ini adalah sumber tegangan yang melintas ya. Ini tembaga sebagai penghantar arusnya, ini sumber tegangan yang ada listriknya. Kemudian yang ke bawah ini tidak ada netral, tapi saklar itu hanya pemutus arus saja. Oleh karena itu arusnya kita masukkan kemari, satu kabel ke bawah. Jadi di saklar ini kita mapping dulu, kemudian begitu arus ini ke bawah ke saklar sini ya, sini bisa diputus, bisa disambung, on off, normally on, off. Jika off ini terputus, jika on disambung ini ada strom. Jadi arus dari sini ke bawah, kemudian disambung, naik keluar sini. Nah, ini kita larikan ke fitting lampu. Nah, bisa juga yang coklat atau yang biru, itu hanya pemisah warna aja ya. Perlu diingat, ini adalah instalasi listrik dasar dengan voltase 220 volt atau 220. Nah, ini 0, arus negatif yang dari induk, dari stop kontak ada disambung. Nah, ini langsung ke titingan lampu ya, tidak melalui saklar. Nah, di sini prioritas yang kita sampaikan adalah jangan sampai 0 ini kebalik dengan yang namanya masuk yang ke saklar. Begitu kebalik, ini lampu mati, tapi justru masih ada. Nah, setelah di mapping begini, biasa seperti semula, kita akan kencangkan dengan 2 tang. Tujuannya supaya rapat dan tidak kendor, sehingga arusnya tidak bocor, tidak menimbulkan panas, kemudian listriknya juga irit. Perlu diketahui dalam ilmiahnya secara akademis, jika sambungan kendor maka kabel akan panas. Jika kabelnya panas, maka wattnya akan naik. Jika wattnya naik, listriknya akan boros. Seperti itu, karena dalam teori adalah berbanding terbalik antara watt dengan
namanya tegangan. Jika tegangannya bagus, maka wattnya akan turun. Kebalikannya, jika wattnya itu turun, tegangannya akan naik. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini tidak rapat, maka tegangannya akan turun, kemudian wattnya akan naik. Nah, selain itu juga akan aman dari bahaya kebakaran. Ini kita isolasi, masih ada kabel yang warna kuning belum, itu adalah kabel ground. Grounding itu biasanya dipakai pada PC atau peralatan mesin-mesin atau stop kontak. Tapi lampu juga ada kalanya yang bisa memakai grounding. Tapi biasanya kalau lampu itu nggak terlalu prioritas karena ini tidak ada induksinya sedikit. Gitu. Oleh karena itu, karena nggak pakai ground, ini kita coba kita tekuk aja sini. Ini nggak ada masalah. Kita tekuk dalam dan ini kita tekuk ya, sama kita rapikan supaya tidak nol, kemudian kita tutup. Nah, ini tedus sudah tertutup, kabel sudah teramankan dengan konduit pipa ini supaya jika kesentuh-sentuh orang tidak kesetrum. Nah, kemudian saklar sudah terkonek, stop kontak sudah terkonek, kemudian kita tes apakah di stop kontak ini sudah ada tegangan. Nah, ini ada tegangan tapi kecil karena ini belum kita naikkan. Coba kita naikkan tegangan. Nah, sudah ada powernya. Ini sudah ada powernya, berarti sudah normal. Nah, kita cek sekarang apakah benar ada 220. Kita cek dengan multitester. Belum ada, berarti ada instalasi yang kurang pas ya, nanti dicek lagi. Nah, oke, ini ada sumber tegangan yang terganggu ya rupanya. Nah, ada sumber tegangan. Nah, sekarang tegangan sudah normal. Nah, kita perhatikan sekarang tester bergerak. Nah, tegangannya luar biasa bagus, ini 250. Jadi toleransinya 220 hingga 240 ya. Ini sangat bagus tegangannya, artinya tegangan yang standar. Nah, ini sudah kita NCP sudah kita naikkan, stop kontak sudah ada tegangan. Sekarang saklar. Ini kita coba pasang lampu. Ya. Nah, ini langsung nyala. Coba kita matikan dari sini, mati. Kita nyalakan, mati. Kita nyalakan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita ulang kembali. Di sini ada NCP sebagai pembatas. Jika kita matikan akan mati semua. Untuk amannya, jangan sering dimatikan dan hidupkan. Jika kita mau mematikan lampu, cukup dari sini. Karena di dalam ini ada komponen, ada mekaniknya. Kalau selek rusak, nggak bisa dipakai lagi. Dan di sini ada tertera kapasitas. Jika melebihi kapasitas akan panas. Jika panas, dia ada komponen di dalamnya itu, metalnya akan bergerak. Jika metal bergerak mengembang, dia akan panas mengembang, kemudian ini akan trip. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Begitu juga kalau konslet itu akan overhead sini, kemudian dia akan jatuh tersendiri. Nah, inilah kira-kira untuk dasar-dasar listrik. Ini dasar listrik, jadi sangat mendasar sekali, tapi hal yang dasar ini jangan dilupakan. Setelah ini listrik bisa dikembangkan, bisa nanti melalui panel yang besar, dan juga bisa dilakukan dengan kontrol panel. Ini dasar listrik yang biasa dipakai di rumah tangga. Tapi dari sini, jadi pertama kesimpulannya adalah untuk melakukan instalasi listrik, perhatikan ukuran kabel standar dan tidak. Kemudian perhatikan kapasitas NCP yang ada.
kemudian cek voltase, kemudian lakukan instalasi penyambungan dengan sekuat mungkin, yaitu kalau menyambung kabel ya dengan 2 tang, tapi kalau mengencangkan juga dengan kunci. Kemudian periksa, setelah itu diperiksa dan tes. Sebelum tes diukur voltase, begitu sudah aman, tidak bocor, berarti listrik siap dipakai. Kira-kira seperti itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika cocok dan bisa membantu, tolong jangan lupa like, subscribe ke channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas mengenai rangkaian listrik style Theta dan rangkaian motor. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.